Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel satu ini. Perkenalkan, saya Vigo Anggira Brisandi dari Prodi Pendidikan Matematika NIM 2019 184 202 B010 tentang membuat APE atau alat peraga edukatif yang mengenai materi tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dan inilah apa yang saya buat. Seperti inilah. Mungkin tidak rapi, semoga dapat dimaklumi. Dan di atas ini adalah materi yang saya rangkum agar mudah dipahami, yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Di sini terdapat 5 poin materi yang saya akan bacakan satu persatu. Tolong disimak baik-baik ya. Poin pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan dengan pendapat pertama atau yang kedua. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah mengapa argumen aturan hukum sangat diperlukan. Cicero 106-43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Poin kedua, menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: 1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Poin ketiga C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara, ada pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau berindividu yang menyangkut kepentingan pribadi. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi negara hukum adalah
negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Poin keempat, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat, yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Poin kelima, E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam proses melaksanakan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa peroleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Indonesia negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegakan hukum. Namun demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Itulah pembahasan yang saya baca kali ini. Semoga 5 poin penting tadi bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.